tanggal 7 Juni, si korban akhirnya curhatlah di Facebook, di medsos. di medsos. Dia mention nama. Tidak ada mention nama Nah, ini. dan tidak ada mention lokasi. Setelah beberapa kali dibujuk oleh temannya, akhirnya Mbak berceritaannya, dia bercerita bahwa dia mengalami pelecehan seksual. Ternyata di antara dua temannya itu bercerita, saya juga Pernah mengalami hal yang mengalami hal yang sama. Pergilah ke hotel, Oke. ketemu dengan si Ade. Oke. Si Ade mengaku Dia mengaku. dan meminta maaf. Ada dugaan tindak pidana, dia melaporkan ke kepolisian. Oke. Status dia sebagai pelapor seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Iya. Terhadap laporannya tersebut seharusnya tidak boleh dilapor balik. Saya sedang bersama dengan Bang Yan Mangandar. Bang Yan, selamat datang di podcast Bicara Santai. Ini kita formal banget. Santai kita. Saya kalau ketemu sama Bang Yan itu ada aura-aura yang berbeda gitu. Apa ini? Aura masalah ya? Aura intelektualnya tuh kelihatan. Ais. Saya mau bicarain tentang tentang kasus pelecehan seksual Oke. yang marak sekali terjadi di NTB dan yang viral kemarin justru korban kan buat status ya bahasanya curhat lah gitu kan. Yep. Curhat kayak kita nih kan bikin podcast kayak gini sebenarnya curhat, menyampaikan benar. keresahan publik. Benar. Dijerat undang-undang ITE. Benar. Melihat isu ini seperti apa, Bang? Di kasus saudari CM ini, saya lihat ini seorang mahasiswi Oke. yang sedang melaksanakan tugas dari kampusnya sebagai seorang mahasiswi diploma ya. Dia melaksanakan praktek kerja lapangan di salah satu hotel yang ada di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Oke. Di kasus ini yang menarik ya, ini terkait pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh CM ini hampir sama dengan kebebasan berpendapat yang lainnya, di mana dia sudah menggunakan prosedur yang benar, yang katanya ini prosedur yang disahni sesuai dengan ketentuan negara, dengan cara dia melapor ke negara. Namun ternyata dengan dia menggunakan prosedur meminta bantuan alat negara, dia tidak mendapatkan keadilan. Iya, nggak direspon biasanya tuh. Karena mungkin direspon tapi tidak maksimal, bahkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang ada di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oke. Makanya dia beranggapan ini cara satu-satunya untuk saya bisa menyampaikan kebenaran. Sehingga dia curhat lewat media sosial. Nah, sebelum kita ke ITE-nya, Bang, undang-undang ITE-nya. Kronologinya sebenarnya seperti apa sih? Oke. Kronologinya jadi tadi seperti sampaikan, saudari CM ini mahasiswa semester 6 sedang melaksanakan praktek kerja lapangan di salah satu hotel di Bayan ya. Nah, itu rencananya 3 bulan dari 1 Februari sampai dengan 1 Mei pelaksanaannya. Tapi dari sejak 1 Februari sampai dengan 20 Februari dia bersama dengan 2 temannya. Jadi ada 3 saat itu termasuk si CM ini. Ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Dia bersama temannya mengalami pelecehan seksual dalam bentuk verbal dan dalam bentuk fisik. Oke. Oleh tugas hotel atau? Oleh oknum manajer hotel. Baik. Ini relasi kuasa ini ya? Iya, benar. Ada relasi kuasa di kasusnya CM ini. Oke. Beberapa kali yang diingat dan dilaporkan oleh CM ini ke Polres itu ada sekitar 4 kali. Ada sekitar 4 kali. Nah, dia ketika terakhir tanggal 20 mengambil keputusan karena sudah tidak tahan, dia mengambil keputusan inisiatif sendiri berhenti. Oke. Dari PKL itu 3 bulan tadi berhenti di tanggal 20 itu berhenti atas inisiatif sendiri. Karena sudah tidak kuat. Dia tidak bercerita ke siapa-siapa. Sekitar 5 hari dia berhenti, dia hanya di dalam kamar aja dan lebih memilih diam. Akhirnya dua rekannya ini teman PKL penasaran kenapa teman saya nggak pernah hadir. Akhirnya dia nyusul
ke rumah si CM. Sampai di sana akhirnya CM setelah beberapa kali dibujuk oleh temannya, akhirnya baru bercerita dia bercerita bahwa dia mengalami pelecehan seksual. Ternyata di antara dua temannya itu bercerita, saya juga pernah mengalami hal yang sama oleh pelaku yang sama. Oh, ini predator ini. Ini kena undang-undang ITE nggak kalau kita bilang predator? Kalimat predator ini yang menjadi objek pelaporan. Oh gitu. Iya, Terus. Oke. Dia setelah ada pengakuan temannya, oh ya, akhirnya dia kuat. Dia kuat. Nah, si terlapor tadi, inisial AD, yang oknum manajer hotel tadi, karena si CM ini nggak pernah hadir, sempat WA ibu dari si korban CM. Kenapa CM nggak pernah masuk? Masa sih hanya untuk ngurus nilai sampai berhari-hari? Oh, oke. Alasannya ke pihak hotel nggak masuk karena ingin ngurus nilai. Iya. Di kampus. Alasan terakhir, iya. Oke. Ternyata dia nggak nyaman kan? Nggak nyaman seperti itu. Oke, ibunya polos ngejawab. Ya, saya nggak tahu urusan itu. Oke. Karena memang ibunya belum tahu. Dia tahu setelah didatangi dua rekan tadi baru bercerita ke ibu. Tapi sebelumnya si Ade ini sudah komunikasi dengan ibunya. Nah, fakta ini CM punya bukti chat WhatsApp. Fakta ini juga membantah CM ini si Ade ini kan sudah membuat klarifikasi ya, baik itu di lewat akun media sosial YouTube maupun TikTok. Dia menyatakan bahwa CM ini memfitnah. Ini dibilang fitnah CM ini karena sakit hati diberhentikan oleh pihak si hotel, manajer. Tapi kan di chatnya itu kan dia tanya tuh. Dia tanya, Jadi fakta ini membantah apa yang disampaikan oleh manajer ini, si Ade. Fakta ini masih ada bukti WA itu di kami. Oh, jadi yang dipersoalkan itu diksi predator gitu. Diksi predator. Itu kan banyak sebenarnya ya, bukan hanya baru di NTB ya. Setiap mereka yang melakukan pelecehan seksual di kampus manapun itu kan selalu disebut sebagai predator. Iya, predator. Iya. Jadi ya baper ya. Kalau baper gitu jangan lakukan kesalahan lah. Iya. Lanjut Bang. Jadi setelah terungkap bahwa ternyata bukan dia saja korban, akhirnya ada komunikasi antara pelaku dengan antara terlapor dengan korban. Si terlapor WA, ayo ke hotel kita bicara. Oke. Oh, tambah takut itu. Terlapor. Akhirnya si CM karena melihat ada itikat baik dari terlapor mau bertanggung jawab atas perbuatannya, akhirnya dia mengajak ibunya, Pak Nas ini anggota Dewan Lombok Utara dan juga mengajak satu kerabatnya. Pergilah ke hotel. Ketemu dengan si Ade. Terjadi pembicaraan saat itu. Si Ade mengaku. Dia mengaku dan meminta maaf. Itu udah dua saksi itu, Bang. Dan ini terekam, ada videonya. Baik. Tidak lama setelah itu, si Ade sama pemilik hotel membantah. Nah, ini nih. Pemilik hotel bukannya memberikan perlindungan kepada korban dan menjatuhkan saksi terhadap pelaku, terlapor kekerasan seksual, tapi justru seakan-akan dia melindungi, bahkan menuduh bahwa CM melakukan fitnah. Akhirnya si korban kecewa, tidak konsisten sikap dari terlapor. Iya. Akhirnya muncullah inisiatif dari CM melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Jadi yang waktu ada mediasi lah bahasanya kan, iya, benar. Yang dia datangi ke hotel dan lain-lain itu belum ada laporan. Belum ada laporan. Waduh, sayang sekali kan kalau udah masuk ke polisi. Salah. Keinginan dari CM sama korban
dua temannya mitra tadi. PKL-nya tadi pingin ada sanksi kepada manajer hotel dari Oke. pemilik hotel. Oke. Tapi ternyata tidak. Hmm. Dengan CM dengan AD mengaku saja sebenarnya sudah cukup buat korban dan si pemilik hotel menjatuhkan saksi. Oke, dikeluarkanlah kira-kira gitu, dipecat. Tapi ternyata itu tidak dilakukan. Justru nyerang balik melalui akun YouTube dan TikTok dengan adanya reka adegan kayak gitu. Iya. Di situ jelas menyebut identitas dari CM ini. Korban nyebut korban sudah trauma mengalami kekerasan seksual, dia makin trauma lagi. Benar. Setelah disampaikan seperti itu, dia makin trauma. Akhirnya berinisiatif lah melapor ke Polres Lombok Utara. Itu tanggal 31 Maret di 2024. 2023. Kejadian masih lama nih. Oke. Dengan didampingi oleh UPTD PPA Lombok Barat dan teman-teman dari LPA Lombok. UPTD PPA Lombok Utara dan teman-teman dari LPA Lombok Utara didampingi. Di tengah proses pemeriksaan ini kan si DT tadi diperiksa sebagai saksi. Iya. Dan akhirnya terungkap fakta, ternyata DT juga berani dia bersuara ketika diperiksa sebagai saksi untuk si CM. Dia menyatakan bahwa saya juga korban. Saya juga korban, baik. Saya juga korban. Oh ya udah. Oke. Berselang tidak lama, di tanggal 4 Mei 2023 keluar SP2HP kedua dari Polres Lombok Barat yang menerangkan bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, 4 saksi dan juga terlapor. Dengan telah dilakukan proses pemeriksaan itu, penyidik menyimpulkan belum cukup bukti untuk dinaikkan ke tingkat penyidikan. Oke. Selalu seperti SP2HP kedua tanggal 4 Mei 2023. Nah, shock dong korban. Iyalah, pasti Dia itu. ngerasa Down itu, pasti down. Shock. Nah, akhirnya karena merasa sudah maksimal berjuang ini itu, di tanggal 7 Juni si korban akhirnya curhatlah di Facebook, di medsos. Dia mention nama. Tidak ada mention nama dan tidak ada mention lokasi. Kok tersinggung? Nah, iya. Nah, tidak ada. Nah, di kalimat di status itu mungkin ada waktu saya baca. Boleh. Kalimatnya gini. Ini adalah klarifikasi si predator yang bilang saya fitnah dan mencemarkan nama baiknya. Kalau yang buat klarifikasi menampakkan mukamu, kamu sendiri, dan saya sudah bilang ke wartawan abal-abalan itu, kalau nama hotel, nama predator itu saya samarkan. Karena hotel owner tidak ada urusan dengan ini. Tapi si predator malah menampakkan dirinya di hotel tersebut. Apakah kita spill satu persatu bukti yang kita miliki, yang dimana polisi bilang ini tidak cukup bukti adanya pelecehan seksual. Saya tegaskan sekali lagi, korban bukan satu saja, tapi lebih dari satu. Dan apakah itu tidak cukup bukti untuk memproses predator ini dari wilayah saya? Dan di mana si predator ini sudah melecehkan perempuan adat? Kebetulan si CM ini juga ini adalah asli Bayan. Bahkan si CM ini anak dari cucu dari pemangku adat Bayan. Untuk apa saya memfitnah muka bantal dan gara-gara diberhentikan PKL? Saya tegaskan sekali lagi, PKL bisa di mana saja, bahkan di hotel berbintang pun. Anak PKL dicari, alasan Anda tidak masuk akal sekali. Nah, jadi selain tulisan tadi, ada 2 screenshot gambar. Jadi ada foto. Ada foto, iya. Ada foto-foto yang pertama berisi screenshot dari TikTok. Screenshot TikTok, klarifikasi dari terlapor. Dari si AD.
Dia membantah. Bahkan dalam verifikasi itu menyebut jelas identitas dari CM. Si CM. Terus screenshot yang kedua? Screenshot yang kedua adalah screenshot WhatsApp antara Ade dengan ibunya CM yang menanyakan kenapa CM tidak masuk. Iya, karena terlalu lama ngurus nilai tadi. Iya. Baik. Dan dari status itu kalau kita ya orang yang baru pertama kali baca, saya jujur pertama kali dengar itu nggak masalah. Ya nggak ada masalah seharusnya. Iya, makanya. Oke. Dia makin sakit hatinya di situ. Sudah dia sebagai korban dituduh fitnah, kemudian disebarkan kemana-mana identitasnya secara jelas. Akhirnya dilaporkan. Ketika dilaporkan, respon kepolisian gimana? Ini menarik. Si ini setelah membuat status ini tidak lama, sekitar 7 hari ya, 7 atau 10 hari, dihapus status ini. Nah, dihapusnya status ini bukan karena takut atau bukan karena nggak benar apa yang disampaikan, tapi saat itu dia mulai belajar move on. Karena dia harus menerima kenyataan dia nggak bisa dapat keadilan di kepolisian. Iya. Udah kecewa lah sama sudah kecewa dengan penegakan hukum. Dan dia ada rencana mau menjalin hubungan serius. Oke. Mau ke jenjang pernikahan. Akhirnya dia hapus. Iya. Dia hapus. Ya udah dipikir clear. Dipikir dengan dia menghapus selesai. Oke. Nah, tiba-tiba dia udah jalani hidup berupaya melupakan hal buruk yang pernah dia alami. Akhirnya dia menikah di bulan Januari 2024. Oke. Ini jaraknya agak jauh nih, Bang. Agak jauh. Dari bulan 7 ke bulan Februari. Jadi nggak ada proses hukum sama sekali. Nggak ada terkait laporan dia atau terkait kasus yang lain, nggak ada. Oke. Jadi dia udah berupaya terima ikhlas juga. Kenapa ya? Terkait laporannya Saya disclaimer dulu, Bang. Kenapa ya? Setiap kasus pelecehan seksual itu alasannya mirip-mirip, Bang. Apa? Itu alat buktinya kurang meyakinkan. Oh iya. Tidak cukup bukti ya. Cukup bukti dan lain sebagainya gitu. Lanjut. Oke. Nanti kita bahas khusus terkait tidak cukup bukti deh kalau sekarang seksual. Karena sebenarnya dengan terbitnya Undang-Undang TPKS itu sudah clear. Oke. Nah, akhirnya dia menikah di Januari 2024. Ya nggak ada masalah. Akhirnya dia jalani proses ya seperti manusia normal setelah menikah, punya pasangan. Ya udah dipikir nggak ada masalah. Masalah itu muncul di tanggal 26 Maret 2024. Oke, ini semacam ini ya, semacam apa namanya, orang udah hidup tenang, padahal korban ini udah tenang gitu loh. Kok bikin masalah lagi? Iya, ini kan sama halnya korban udah luka nih. Kan nggak gampang untuk nyembuhin luka trauma kekerasan seksual. Udah luka, udah berupaya ditutupi. Kalau ngilangin nggak mungkin, pasti ada bekas luka. Tiba-tiba di tanggal 26 Maret itu disiram pakai air garam. Luka ini. 26 Maret tiba-tiba datang 3 anggota polisi dari Polda. Bukan dari Polres. Dari Polda. Dari Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda NTB. Tambah sok lah. Dia sudah menikah ini. Dia lagi istirahat di kamarnya, dikasih tahu ada polisi yang datang. Oke. Nah, akhirnya statusnya gimana sekarang, Pak? Kasus itu. Kasus pelaporan terhadap korban ini. Jadi korban dilaporkan, ini menarik. Nah, diberitahu bahwa kamu sudah tersangka oleh polisi itu dan kamu harus saya bawa ke Polsek Bayan untuk diperiksa sebagai tersangka. Hai. Iya. Orang lagi enak-enak istirahat tiba-tiba dia datangi. 26 Maret diperiksa tanpa ada kesempatan untuk dia untuk didampingi pengacara. Iya, hak konstitusionalnya sudah dilanggar. Disampaikan bahwa kamu sudah menjadi tersangka atas pencemaran nama baik karena telah membuat status di Facebook itu yang tanggal 7 Juni dijerat pasal karet. Pasal ini kan sudah dari sejak terbitnya Undang-Undang ITE sampai dengan saat sekarang ini tetap menjadi perdebatan. Ya, karena memang banyak fakta undang-undang ini dimanfaatkan oleh mereka yang punya jabatan, mereka yang status sosialnya lebih tinggi, mereka yang punya relasi kuasa. Dan Abang melihat kasus ini ada potensi itu. Pasal itu juga dimanfaatkan oleh mereka yang punya
relasi kuasa kayak gitu. Iya, dimanfaatkan kalau mereka punya relasi kuasa. Wong ini manajer hotel yang punya kuasa menentukan nilai dari mahasiswa yang PKL. Iya, iya. Benar. Cuman yang saya agak heran Bang ya. Oke, itu kasusnya udah kita tahu lah kasus posisinya. Kalau saya jadi penegak hukum ya. Oh ini kan kita nggak perlu akhirnya alat bukti yang banyak lah, logika hukum, legal reasoning selesai gitu ya. Kalau penegak hukumnya progresif gitu kan. Bener. Cuman yang menarik tuh kayak gini Bang. Kalau persoalan di kasus-kasus pelecehan seksual itu adalah alat buktinya selalu kurang, ya. Terus bagaimana orang-orang yang punya keluhan terhadap kasus-kasus pelecehan seksual, punya harapan supaya moralnya kembali itu gimana sebenarnya? Ini kita punya undang-undang ya terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual, itu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ini undang-undang yang cukup panjang perdebatannya, sekitar 10 tahun. Baru disahkan tahun 2022. Dan undang ini juga Ibu Baik Nuril ikut memperjuangkan juga, karena memang kasus pelecehan seksual verbal seperti yang dialami Baik Nuril kan pelakunya sulit dijerat. Benar. Ya. Nah, makanya terbitnya undang-undang TPKS ini yang dulu sulit dijerat sekarang sangat mudah dijerat. Bahkan tanpa ada saksi. Tanpa ada saksi. Korban juga udah. Jadi gini, di undang-undang TPKS yang pertama, pengertian saksi terjadi perluasan. Benar. Di KUHP itu ketentuan saksi itu melihat, mendengar, dan mengalami. Iya. Nah, sedangkan saksi di auditu, misalnya nih korban baru mengalami kekerasan seksual. Misalnya saya, kemudian saya bercerita ke Bang Yusril bahwa saya baru ngalamin kekerasan seksual. Kalau di ketentuan KUHP, Bang Yusril ini di auditu, karena hanya mendapatkan cerita dari saya. Nah, di ketentuan Undang-Undang TPKS, pengertian saksi itu diluaskan maknanya. Jadi bukan cuma sekedar melihat, mendengar, dan mengalami, tapi juga yang mendapatkan cerita atau tahu kejadiannya. Oke. Itu disebut saksi. Nah, misalnya di kasus CM, dua temannya tadi kan udah. Mungkin dia sering melihat perlakuan pelecehan seksual. Tapi juga anggota dewan. Benar. Nas. Benar. Ibunya dan rekannya yang satu, masyarakat di sana. Kan mendengar langsung pengakuan dari terlapor si Ade. Itu saksi itu. Kalau menurut ketentuan Undang-Undang TPKS. Nah iya, maksud saya gini, penegak hukum kita nggak progresif ya, mungkin ya, tidak memahami konteks dari pasal itu gitu kan, bahwa makna saksi itu bukan hanya yang pas waktu kejadian itu melihat saja gitu loh. Gitu. Yang namanya orang gini Bang, orang kalau punya niat buruk mau melakukan pelecehan seksual, mohon maaf ya, nggak mungkin lah dilakukan di tempat rame. Ngundang dulu ya. Ngundang podcast kayak gini kan nggak mungkin. Nah, di KUHP minimal 2 alat bukti. Dan saksi pun harus minimal 2. Iya. Nah, kalau di Undang-Undang TPKS, cukup korban 1 selaku saksi ditambah dengan 1 alat bukti yang sah. 1 alat bukti kan sah yang banyak. Ada saksi, ada ahli, ada surat, ada petunjuk dan pengakuan dari tersangka atau terdakwa. Nah, di kasus CM ada CM sebagai saksi. Nah, ada si DT, kan sudah saksi. Dan seharusnya di kasus TPKS itu harus ada surat keterangan oleh psikolog klinis, baik terhadap korban ataupun terhadap pelaku. Psikolog klinis atau psikolog forensik. Keberadaan psikolog klinis atau psikolog forensik ini yang belum dilakukan oleh teman-teman penyidik di Polres Lombok Utara. Jadi banyak hal yang belum dipenuhi oleh teman-teman penyidik Lombok Utara. Di dalam kasus CM. Nah, it's okay lah. Ini ketentuan baru terkait Undang-Undang 12 tahun 2022. Tapi kalau memang ini baru, please belajar dong. Iya dong, harusnya kayak gitu. Jadilah penegak hukum yang progresif gitu loh. Saya mau kembali ke kasusnya Bang. Kalau menurut Abang, sekarang Abang penasihat hukumnya atau ikut mendampingi? Saya sebagai penasihat hukumnya, saya penerima kuasa. Penerima kuasa.
seharusnya sebenarnya kasus ini kayak gimana sih? Yang untuk yang mana? Ini Untuk yang IT ya? yang Keseluruhan ya? keseluruhan. Oke. Kalau secara keseluruhan kasus yang ini kan gini, si korban kan sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan negara nih. Ada dugaan tindak pidana, dia melaporkan ke kepolisian. Oke. Status dia sebagai pelapor seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Iya. Terhadap laporannya tersebut seharusnya tidak boleh dilapor balik. Nah, benar. Seharusnya kasus yang serupa soalnya. Kasus yang sama maksudnya. Kasus yang seharusnya teman-teman penyidik Subdit 5 Cyber Ditreskrim Suspolda NTB seharusnya tahu dulu nih permasalahannya. Oh, ternyata yang dibuatkan status oleh si CM ini ternyata sedang diproses kasusnya di Lombok Utara. Gini, Bang. Bisa jadi gitu ya. Nah, akhirnya dia masang status si CM ini itu adalah upaya paling terakhir menurut dia ya. Hanya itu terakhir. Iya, untuk sekedar ini saya udah nggak percaya negara gitu loh. Saya percaya diri saya sendiri, saya sampein, saya bela diri sendiri gitu loh. Iya. Ada yang mau bela saya. Dia hanya seorang mahasiswa ya. Dia hanya seorang mahasiswa, dia hanya seorang perempuan yang memang kondisinya rentan. Dia sudah melakukan ketentuan negara dengan melapor, tapi ternyata tidak mendapatkan keadilan. Ya dengan cara itu dia lakukan. Ya seharusnya ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman penyidik yang ada di Polda. Dan kasusnya sekarang mana yang lebih progresif kemajuan perkaranya, yang kasus pelecehannya atau yang ITE-nya, Bang? Saat sekarang yang seharusnya lebih progresif pelecehan, tapi ternyata faktanya sekarang yang lebih progresif ternyata ITE-nya. Waduh, memang susah. Ini kalau kita lawan raksasa biasanya memang kayak gitu, Bang. Iya ya? Iya. Tapi saya sih berharap, Bang, kasus ini bisa benar-benar, dan harapan kita, karena harus ada keseriusan sebenarnya dari pihak penegak hukum. Karena kalau tidak ada keseriusan, kasus yang serupa itu bakal terulang lagi ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita, Bang. Benar. Saya sih terhadap kasus CM ini masih punya harapan besar ya terhadap Bapak Kapolda NTB, Bapak Kapolres Lombok Utara untuk benar-benar melihat kasus ini dengan cara lebih terbuka lagi. Yuk buka KUHP, yuk buka Undang-Undang TPKS. Kita ngelihat nih, oh iya, CM seorang perempuan, oh iya, CM korban kekerasan seksual, yang seharusnya negara hadir memberikan pelindungan, termasuk oleh Bapak Kapolda dan Bapak Kapolres Lombok Utara. Iya. Jadi kami sangat yakin apa yang kita sampaikan malam ini menjadi perhatian Bapak Kapolda dan Bapak Kapolres Lombok Utara untuk segera mengembalikan ke rel terkait permasalahan saudari kita ini. Proses lebih dulu kasus pelecehan seksual dan cabut status tersangka dari CM ini dengan menerbitkan SP3. Itu dipukul berapa kali itu, Bang, korban? Serius, udah dilecehkan, kemudian dipermalukan di media sosial. Ya, akhirnya kemudian dilaporkan tuh. Ditambah juga terlapor tidak konsisten, yang awal ngaku kemudian membantah. Itu 4 kali. Dan di situ sebenarnya negara tuh hadir. Harusnya hadir di situ. Tapi justru negara menambah lagi pukulannya dengan tiba-tiba hadir. Waduh, dengan kasus yang berbeda, undang-undang ITE. Iya, itu. Makasih banyak, Bang Yamangan. Ya, mudah-mudahan Abang selalu tetap di jalan ini, amin. Jalan kemanusiaan. Bang Yusril juga amin. Amin. Nanti kita gibahin yang lain lah. Oke, siap. Mudah-mudahan selalu sehat, Bang. Sehat selalu, Bang Yusril dan tim. Mudah-mudahan selalu aman, itu yang paling penting. Siap. Karena kalau Bang Yan aman, podcast ini aman juga kira-kira gitu. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.